Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jundi wal Jundiah, teman-teman sekalian. Hari ini sejarah kebudayaan Islam memasuki bab 3 yang bertema Batu Mekah. Yang akan kita pelajari di Batu Mekah adalah yang pertama, sebab-sebab terjadinya Batu Mekah. Yang kedua, peristiwa Batu Mekah. Dan yang ketiga, keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Batu Mekah. Pada bab ini kita akan membahas tentang peristiwa Batu Mekah, yaitu peristiwa kemenangan kaum muslimin atas kota Mekah. Dari bab ini diharapkan kamu dapat menghayati, memahami dan menceritakan cara-cara Rasulullah SAW dalam menghindari pertumpahan darah dengan kaum kafir Quraisy dalam peristiwa Batu Mekah. Kamu juga diharapkan untuk memahami keteladanan Rasulullah SAW dalam peristiwa Batu Mekah serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Batu Mekah berarti terbukanya kota Mekah, atau dapat diartikan juga sebagai pembebasan kota Mekah. Pembebasan tersebut merupakan suatu kemenangan terbesar bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Hal itu karena dengan terbukanya kota Mekah, terpancarlah sinar Islam ke seluruh dunia. Sebab-sebab terjadinya Batu Mekah. Salah satu penyebab terjadinya pembebasan kota Mekah adalah karena kaum kafir Quraisy dengan sengaja melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Huja'ah yang telah menjadi pengikut Islam. Sejak masa jahiliyah, Bani Bakar dan Bani Huja'ah sudah saling bermusuhan. Setelah perjanjian damai, kabilah Huja'ah menyatakan diri masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin. Sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, setiap kabilah bebas bergabung kepada pihak mana saja yang mereka kehendaki. Bani Bakar sangat marah ketika mendengar Bani Huja'ah bergabung dengan kaum muslimin. Lalu mereka meminta bantuan kepada kaum Quraisy untuk menyerang Bani Huja'ah. Hal ini adalah awal dari pengkhianatan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap isi perjanjian Hudaybiyah. Permintaan bantuan Bani Bakar ini disetujui oleh para tokoh Quraisy. Mereka kemudian mengirim pasukan kepada Bani Bakar untuk menyerang Bani Huja'ah. Anak-anakku sekalian, dengan bantuan kaum kafir Quraisy, akhirnya Bani Bakar di bawah pimpinan Naufal mengepung Bani Huja'ah yang bertempat di Al-Watir. Penyerangan ini terjadi pada malam hari dan menewaskan beberapa orang dari Bani Huja'ah. Menurut perjanjian Hudaybiyah antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Namun apa yang terjadi? Mereka melanggar perjanjian. Baru 2 tahun perjanjian damai itu berlangsung, kafir Quraisy telah melanggarnya. Amir bin Salim Al-Khuzai dari Bani Huja'ah melaporkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Setelah mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW kemudian menyiapkan pasukan untuk membebaskan kota Mekah dari para pengkhianat tersebut. Rasulullah SAW
menyatakan bahwa kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Pembebasan inilah yang disebut dengan Fatu Mekah. Selanjutnya, peristiwa Fatu Mekah. Rencana Rasulullah SAW untuk membebaskan kota Mekah ini terdengar oleh para pembesar Quraisy. Para pembesar Quraisy merasa khawatir dan ketakutan karena menyadari bahwa mereka telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Abu Sufyan pun diutus untuk berunding dengan Rasulullah SAW. Dia meminta agar perjanjian Hudaybiyah diperpanjang. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak menjawab sama sekali. Abu Sufyan pun meminta bantuan Abu Bakar agar membicarakannya dengan Rasulullah SAW. Namun Abu Bakar pun sama menolak permintaan Abu Sufyan tersebut. Karena merasa penasaran, Abu Sufyan terus berusaha. Kemudian Abu Sufyan mendatangi Umar bin Khattab dengan maksud yang sama. Akan tetapi Umar bin Khattab juga menolak dengan tegas. Akhirnya Abu Sufyan kembali ke Mekah dengan tangan hampa atau tidak membuahkan hasil apa-apa. Selanjutnya teman-teman sekalian, pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat ke Mekah. Ketika Rasulullah SAW dan pasukan Muslim yang sudah dikelompokkan tiba di daerah Marud Jahran dan berkemah, para pemimpin Quraisy mengadakan perundingan. Dalam perundingan itu diputuskan bahwa Abu Sufyan diminta menyelidiki hal tersebut. Dalam penyelidikan itu, Abu Sufyan bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini adalah paman Rasulullah SAW yang sudah memeluk Islam dengan taat. Abbas menasihati agar Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW. Lalu Abu Sufyan pun datang menemui Rasulullah SAW. Sampai akhirnya ia masuk Islam. Luar biasa ya. Jadi dengan bujukan, dengan nasihat Abbas bin Abdul Muthalib, akhirnya pemimpin Quraisy Abu Sufyan yang sangat kuat masuk Islam. Rasulullah SAW pun memberi penghormatan kepada Abu Sufyan untuk menjadi pelindung bagi kaum Quraisy. Oleh karena itu, ketika Abu Sufyan tiba di Mekah, dengan keras dia memperingatkan kaumnya untuk segera berlindung ke rumahnya, ke Masjidil Haram, atau tetap di rumahnya masing-masing agar selamat. Rasulullah SAW berkata, barang siapa masuk ke Mekah, maka Quraisy akan aman, dan barang siapa kaum Quraisy berada di rumah masing-masing juga akan tetap aman. Sebagian besar dari mereka menuruti perintah Abu Sufyan. Akan tetapi sebagian lagi ada yang berusaha menghadapi pasukan Islam dengan menghimpun. Mereka adalah Ikrimah, yang memimpin mereka adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Sufyan bin Umayyah, dan Suhail bin Amr bin Qadamah, serta Hammah bin Qais. Keempat orang itulah yang memimpin mereka dan mempersiapkan senjatanya. Namun usaha mereka gagal, karena ketika mereka langsung berhadapan dengan pasukan Islam,
yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sempat terjadi pertempuran. Mereka pun melarikan diri. Kita tahu bahwa Panglima Khalid bin Walid adalah panglima yang sangat tangguh, ya, panglima yang sangat ulung ketika dalam berperang, ya, sehingga Khalid bin Walid pun memenangkan pertempuran itu. Sebelum bergerak memasuki kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar menghindari pertempuran dan pertumpahan darah kecuali dalam keadaan terdesak. Rasulullah selalu mengatakan seperti itu. Maka ketika perjanjian Hudaybiyah pun yang pernah Rasulullah lakukan itu untuk menghindari pertumpahan darah, ya, kecuali memang ketika umat Islam diserang. Hal itu karena kota Mekah adalah tempat yang diharamkan untuk melakukan peperangan di dalamnya, kecuali untuk mempertahankan diri. Pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fatuh Mekah: 1. Tidak boleh membunuh kaum kafir Quraisy apabila ia tidak melawan. 2. Tidak boleh merampas senjata kecuali yang dipakai untuk menyerang. 3. Bersihkan Ka'bah dari berhala. Itulah isi yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Fatuh Mekah. Anak-anakku sekalian, pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Ka'bah dan mendatangi Hajar Aswad, kemudian menciumnya. Setelah melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah, yang berjumlah sekitar 360 buah. Luar biasa ya, banyak sekali. Tidak henti-hentinya Rasulullah SAW dan kaum muslimin mengumandangkan takbir sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan dan keselamatan mereka dalam membebaskan kota Mekah. Setelah mengerjakan sholat, Rasulullah SAW menemui kaum Quraisy yang telah memenuhi Masjidil Haram. Kaum Quraisy sudah banyak ya berbondong-bondong menuju Masjidil Haram setelah peristiwa Fatuh Mekah ini. Orang-orang Quraisy yang dahulu memusuhi, menghina, mencaci, ya, sering meletakkan kotoran di atas punggung Rasulullah, bahkan mengancam dan merencanakan akan membunuh Nabi Muhammad SAW, kini tertunduk di hadapannya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW memaafkan segala perlakuan buruk yang pernah kaum kafir lakukan kepadanya. Dengan tulus ikhlas pada kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian kesombongan jahiliyah. Aku katakan kepada kalian seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Pada hari ini aku telah mengampuni kalian, maka pergilah kalian." Setelah Ka'bah bersih dari berhala, Rasulullah SAW menyerahkan kunci dan pengurusan Ka'bah kepada Utsman bin Tolha. Hal itu dilakukan karena Rasulullah SAW tidak menginginkan kekuasaan atas kota Mekah. Nabi Muhammad SAW ingin membersihkan Mekah dari berhala-berhala agar penduduk Mekah tidak lagi menyembah berhala, melainkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jundi wal jundiyah,
anak-anakku sekalian, lalu apa yang mesti kita petik dari peristiwa ini? Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Fatu Mekah. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin besar yang tidak ada tandingannya. Beliau bukan saja seorang perwira di medan perang, tetapi juga ahli dalam strategi. Perjanjian Hudaybiyah yang sepintas terlihat sangat merugikan umat Islam oleh Rasulullah SAW diterima dan disetujui. Hal ini menyebabkan kaum muslimin bertanya-tanya, mengapa perjanjian yang sangat merugikan perjuangan kaum muslimin itu disetujui oleh Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab dengan arif dan bijaksana bahwa hal itu dilakukan karena beliau melihat ada keuntungan besar bagi kaum muslimin. Islam adalah agama yang cinta damai. Apabila perjanjian Hudaybiyah itu benar-benar disepakati, masyarakat akan aman dan tentram karena tidak ada peperangan sekurang-kurangnya selama 10 tahun. Dengan demikian, penyiaran agama Islam dan pembinaan kaum muslimin tidak diganggu kaum kafir Quraisy. Apabila perjanjian itu dilanggar sendiri oleh kaum Quraisy, akan banyak kaum lain yang simpati dan berpihak kepada Islam. Ketika kaum kafir Quraisy melanggar sendiri perjanjiannya, kaum Quraisy tidak mendapat dukungan dari kaum-kaum yang dahulu membantunya. Dengan batalnya perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW memanfaatkannya untuk membebaskan kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Lalu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin menaklukkan kaum kafir Quraisy hampir tanpa perlawanan. Seluruh penduduk Mekah dikumpulkannya di Masjidil Haram. Hari itu setiap penduduk Mekah mengingat apa yang telah mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW. Jika Rasulullah SAW menghendaki penduduk Mekah yang dalam keadaan tidak berdaya dan ketakutan itu dapat dengan mudah dihukum oleh pasukan Islam. Namun Rasulullah SAW adalah seorang yang berjiwa besar, seorang manusia yang tidak pernah berdendam, ya, manusia yang agung, sabar dan pemaaf. Beliau memaafkan orang-orang yang dahulu menyakiti, menghina, mencaci maki, mengusirnya, bahkan merencanakan pembunuhan. Rasulullah tetap tidak mau melakukan balas dendam. Sungguh Rasulullah SAW telah menunjukkan akhlak yang sangat mulia. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kejadian tersebut membuktikan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang suka memaafkan kesalahan orang lain, sebesar apapun kesalahannya. Oleh karena itu, kita wajib meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang bisa Bapak sampaikan pada pelajaran tentang Fatu Mekah. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa meneladani apa yang telah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Fatu Mekah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.